Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitriani dari kelas AK21B dengan NIM 21416262201071. Di video ini saya akan mereview jurnal penelitian penilaian persediaan berbasis pendekatan cost. Judul jurnal yang akan saya review adalah Analisis Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Dagang pada PT Hasjrat Abadi Cabang Manado. Jurnal ini ditulis oleh Sawindri Dia Prastiwi, Jenny Morasa, dan Hendrik Gamaliel. Penerbit dari jurnal ini adalah Jurnal Emba. Latar belakang yang dimiliki jurnal ini adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang usaha dagang, jasa, dan manufaktur perlu melakukan pencatatan akuntansi. Dalam perhitungan laba rugi, persediaan awal dan akhir mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan atau sering disebut HPP. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Pada PSAK nomor 14, dijelaskan mengenai perlakuan akuntansi tentang persediaan, ruang lingkup apa saja yang dapat digolongkan sebagai persediaan, pengukuran persediaan, dan biaya-biaya yang dapat mempengaruhi jumlah persediaan. Juga tentang pengungkapan persediaan. Seiring dapat berkembangnya teknologi dan informasi, PSAK nomor 14 diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengatasi masalah akuntansi yang semakin luas. PT Hasjrat Abadi Cabang Manado merupakan perusahaan distributor kendaraan merek Toyota dan Yamaha terbesar di Manado. Dilihat dari segi kegiatannya, sehingga PT Hasjrat Abadi Cabang Manado merupakan induk dan hampir seluruh kantor cabang di Indonesia bagian timur. PT Hasjrat Abadi Cabang Manado merupakan perusahaan distributor kendaraan penjualan kendaraan motor tidak dicatat dengan benar dan juga belum terupdate di sistem. Untuk mengatasi terjadinya perbedaan jumlah fisik dan sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan stok serta bekalah dan terus-menerus. Metode yang digunakan dalam mencatat dan menilai persediaan membantu pihak manajemen dalam membuat keputusan agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan barang. Pemilihan metode pencatatan dan penilaian tersediaan yang dapat berdasarkan PSAK nomor 14 revisi tahun 2018 akan mempunyai pengaruh langsung terhadap penetapan laba dan penyajiannya dapat laporan keuangan. Rumusan masalah adalah penelitian memfokuskan kendaraan motor pada PT Hasjrat Abadi. Hal tersebut karena persediaan kendaraan motor cukup banyak dan penggunaannya juga lebih banyak dari persediaan lainnya. Makanya yang terjadi yaitu dapat perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang berada di gudang dan jumlah yang tercatat dalam sistem akuntansi. Penulis melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hasjrat Abadi Cabang Manado. Pustaka adalah konsep perusahaan dagang menyatakan bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang berwujud dari pemasok dan menjualnya langsung kepada konsumen. Konsep persediaan Warren et al. 2016 mengemukakan persediaan inventory adalah barang dagang yang dapat disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan dapat digunakan dalam proses produksi dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Menurut Shakur tahun 2015, persediaan meliputi barang yang menjadi objek pokok aktivitas penerusan yang terjadi untuk digunakan dalam proses produksi atau dijual. Pada perusahaan dagang, barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali. Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2018 menyatakan bahwa persediaan adalah aset, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Proposisi penelitian adalah persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Dalam proses produksi atau pemberian jasa, PSAK 14 tahun 2015 menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi tentang persediaan ruang lingkup apa saja dapat digolongkan sebagai persediaan. Adapun metode yang dilakukan oleh penelitian yaitu dokumentasi dan wawancara. Dari hasil penelitian, hasil analisis data,
Metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hasjat Abadi Cabang Manado. Metode pencatatan persediaan yang dilakukan oleh PT Hasjat Abadi Manado menggunakan metode pencatatan perpetual yang terkomputerisasi. Seluruh pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sudah menggunakan sistem, sehingga mempermudah untuk dilakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Pemeriksaan fisik juga dilakukan oleh PT Hasjat Abadi selama 6 bulan sekali. Untuk persediaan jenis motor, PT Hasjat Abadi Manado menilai secara khusus. Dalam PSAK 14, revisi tahun 2018, metode itu disebut metode identifikasi khusus. Alasan perusahaan menggunakan metode tersebut karena persediaan pada PT Hasjat Abadi Manado adalah persediaan yang tidak dapat digantikan dengan barang lainnya, sehingga perusahaan menganggap arus barang dagang harus sama dengan arus biaya. Dalam hal ini digunakan dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah mekanisme pencatatan persediaan kendaraan motor yang ada di pembukuan gudang. Persediaan kendaraan motor yang terdapat di gudang yaitu pembelian motor langsung, dipesan dari kantor pusat Jakarta, kemudian kantor pusat Jakarta mengeluarkan sales order atau SO dengan cara mengirim email ke PT Hasjat Abadi Manado. Mekanisme yang kedua adalah mekanisme pencatatan persediaan kendaraan motor yang ada di bagian akuntansi. Pada saat persediaan motor diterima oleh gudang, barang dalam perjalanan maka langsung terinvest ke sistem akuntansi sebagai stock inventory control. Proses pengeluaran barang pada saat pembelian dagang persediaan motor, maka perusahaan melakukan pencatatan terhadap barang dagang yang akan dibeli. Apakah stok barang tersedia di gudang atau tidak? Jika perusahaan melakukan pembelian ke kantor pusat Jakarta, jika barang masih tersedia di gudang, maka perusahaan yang ada di dalam administrasi sales membuat delivery order atau DO. Nah, itu dia adalah hasil dari data. Dan untuk pembahasan sendiri, ada dua metode. Pertama, metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hasjat Abadi Cabang Manado. PT Hasjat Abadi Manado menggunakan metode perpetual yang terkomputerasi. Setiap kegiatan pencatatan persediaan telah menggunakan komputer yang terkoneksi secara online. Dengan menggunakan metode perpetual dapat memudahkan untuk setiap saat dapat mengetahui posisi satu persediaan secara keseluruhan. Perlakuan persediaan barang dagang pada PT Hasjat Abadi Manado hanya dibeli, disimpan, dan dijual. Pada PT Hasjat Abadi Manado mengakui persediaan sebagai beban pada saat faktur diterbitkan oleh kantor pusat Jakarta. Perusahaan mencatat transaksi pembelian berdasarkan tanggal faktur. Faktur yang diterbitkan kantor pusat Jakarta adalah faktur yang diterbitkan pada tanggal saat penyerahan persediaan barang dagang kepada ekspedisi. Yang kedua adalah penyebab terjadinya perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang ada di PT Hasjat. Ditemukan perbedaan jumlah kuantitas persediaan kendaraan motor pada pencatatan di gudang dan di sistem akuntansi berdasarkan kartu persediaan gudang dan kartu stok. Persediaan di bagian akuntansi dapat diketahui bahwa persediaan akhirnya berbeda. Pada kartu persediaan gudang persediaan akhir 7 unit, sedangkan pada kartu stok persediaan sepeda motor yang ada di bagian akuntansi persediaan akhirnya 8. Pada pembahasan tadi, penelitian menyimpulkan pencatatan persediaan yang digunakan oleh PT Hasjat Abadi adalah menggunakan metode pencatatan perpetual yang terkomputerisasi. Dengan menggunakan metode tersebut dapat memudahkan perusahaan untuk setiap dapat mengetahui posisi suatu persediaan secara keseluruhan. Untuk metode penilaian persediaan kendaraan motor menggunakan metode identifikasi khusus karena persediaan yang dapat digantikan dengan barang lainnya, sehingga perusahaan menganggap arus barang dengan arus biaya harus sama. Hal ini telah sesuai dengan PSAK nomor 14 tahun 2018. Terjadi perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang ada di pencatatan gudang dan di pencatatan sistem akuntansi. Hal tersebut mengakibatkan selisih nilai persediaan akhirnya dikarenakan kesalahan dalam mencatat kuantitas persediaan motor pada saat terjadi pada penjualan. Nah, teman-teman, itu dia hasil dari review penelitian jurnal yang saya teliti.
Sekian dari video saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.